Jadi, ayo, mari sahabat-sahabat, saudara-saudara Kristen, jangan angku, jangan sombong, jangan ego di dalam beriman. Dudukkan perkara yang hak itu hak, yang batil batil. Karena kalau kita cari di agama lain ini tak ada. Orang Yahudi tidak pernah merubah-rubah hukumnya dalam perspektif secara global. Al-Quran datang, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa? Karena Paulus ini orang Yahudi katanya, orang Farisi katanya. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahli kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Al-Quran juga mengatakan dia adalah orang yang batil, orang yang keji, mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Menentang, berarti hukum-hukum Tuhan yang ditentang. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita menuju kepada hal baru dengan meninggalkan hukum-hukum lama. Dan dia mengatakan dalam kitab Roma, jangan pernah berharap dikatakan jangan pernah berharap keselamatan jika hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Luar biasa kekejian. Tidak ada yang diselamatkan oleh karena menjalankan hukum Taurat. Bayangkan. Bahkan dia berani mengatakan Yesus, Mesias, orang pilihan Tuhan tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Ini ada apa ini? Masih ingat tidak ketika saya menjelaskan di Kisah Para Rasul 21 bagaimana kemudian Paulus itu bertaubat dari mengajarkan kekristenan? Iya, yang pernah nyimak ya. Itu tandanya bahwa yang dinubuatkan dalam Daniel 7 ini, Daniel 9, Daniel 11 dan Daniel 12 ini tak lain dan tak bukan adalah Paulus dan turunannya sampai hari ini. Carikan saya kandidat. Siapa ini? Daniel 12:11, Daniel 11:31, Daniel 9:27, Daniel 7:25. Daniel 7:25, carikan kita kandidatnya. Ada? Selain Katolik? Enggak ada. Enggak ada. Ya mungkin mesinnya Bang Denny sudah panas, silakan. Masih dingin. Belum ada yang mau saya sangka, jadi saya tutup mulut, biarin aja dulu bernarasi. Masih dingin kan? Masih dingin. Lebih tepatnya bukan belum ada yang disangka sebetulnya, Bang Denny, tapi nggak tahu gitu loh. Ada yang benar itu. Tadi mohon maaf. Tadi Gurunda, Bung Denny, ya. Tadi Gurunda berkata Paulus dengan keturunannya. Apa Pak Denny ini termasuk bagiannya di situ, Gurunda? Aku kalau menyanggah itu kalau ada sesuatu yang fatal itu baru aku menyanggah. Kalau nggak ada yang fatal sih, kalau cuman salah mengerti itu bagi saya itu biasa. Tapi kalau udah fatal itu baru saya buka mulut. Silakan dilanjut. Oh, salah mengerti. Kalau salah mengerti diluruskan dong, dikoreksi dong, Pak Denny. Tuhan aja yang menilai. Aku cuma memperhatikan aja. Kalau fatal aku baru buka mulut. Oh, fatal itu, Pak. Paulus mengajarkan Kristen dan sampai sekarang Bapak Anu itu fatal, itu bukan pengajaran Yesus ternyata, Pak. Gimana tuh? Antikristus itu ajaran. Antikristus itu. Gimana, Pak? Enggak fatal rupanya. Ternyata yang Bapak ikuti bukan Yesus tapi Paulus. Emang benar nggak jadi masalah? Hah? Apa salahnya? Oh, berarti bukan Yesus? Yesus kok. Hah? Paulus itu yang ngutus Yesus. Lah itu tadi yang dibahas Gurunda semua. Paulus itu yang ngutus Yesus. Mau kamu ngomong apa nggak jadi masalah. Yang dibahas Gurunda semua tadi berarti nggak paham, Pak Denny? Aku paham sekali. Apa?
Cuma aku nggak perlu ngomentari, aku nggak Enggak, apa yang dibahas tadi apa, Pak? macam-macam segala macam. Ah ya, salah satunya Aku nggak perlu bahas, aku nggak mau bahas kok. ya bukan macam-macam fatal tapi soalnya. nggak tahu gitu loh. Nggak fatal, nggak fatal. Wah, kacau. Kamu nggak usah Lanjut, ah. bilang aku nggak tahu, nggak usah menyerang pribadi. Loh, memang nggak tahu, Bapak. Mesinnya mulai Nggak, panas. Nggak perlu menyerang pribadi. Mesinnya kamu udah nggak mulai sehat. panas. Otakmu tuh nggak sehat. Loh, gini loh, Menyerang Pak pribadi. Denny. Nggak perlu Otak saya menyerang pribadimu soalnya gitu loh. Loh, aku juga nggak nyerang pribadi Pak Denny, tenang aja. Pak Denny kan Kamu memang ngomong nggak aku nggak tahu. tahu. Sebab kalau kamu kayak sok-sok tahu aja, kamu nggak Loh, tahu. saya memang tahu, Pak, bukan sok tahu. Udah kepanasan Gurunda. Belum mulai juga. Baru juga dipancing sebentar. Sekali lagi. Kebakar Gurunda. Kebakar sampai gosong, sampai turun mesin ini. Allahu Akbar. Pak Denny itu kan jarang mau emosi kan? Kalau Iya. berdiskusi, akhirnya panas juga. Matius 24 nomor 15 itu kuncinya di situ. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, kira-kira, kira-kira, saudara-saudara, adik-adik saya yang ada di sini, boleh tidak kemudian orang Kristen ini mengakui masjid itu tempat suci, Mekah itu tempat suci, Baitullah itu tempat suci, Ka'bah itu tempat suci? Boleh nggak mereka mengaku itu? Bisa tidak mereka? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan gereja saja mereka hinakan, Bang Juma. Sabar Gereja dulu. mereka hinakan. Jangan ke sana, jangan ke sana. Baik, baik. Ini kata Yesus, pembinasa keji ini berdiri di tempat suci. Pada saat Yesus mengutarakan ini, tempat suci yang dimaksud ini di mana? Mekah? Yerusalem. Yerusalem. Berdiri di tempat suci. Kalau orang-orang Yahudi kemudian berbicara mengenai tempat suci, berarti sinagoge kan? Iya, iya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu selayaknya menjadi imam atau rabi kan? Ya. Betul. Ahli Taurat kan? Ya. Siapa kemudian yang datang ke sana yang mengaku sebagai ahli Taurat? Paulus. Ada nggak indikasinya ini nanti kalau kita bertemu dengan onten? Wah, itu Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad ke sana? Nabi Muhammad ke satu tempat. Hebat. Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Hebat. Tidak ada sama sekali ke sana. Jaraknya berapa ratus tahun? Rasulullah ada. Kata Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Artinya ada oknum datang, pembinasa keji yang mengaku sebagai orang suci. Betul? Betul. Benar sekali. Paulus itulah bos Gurunda. Jadi kita mau mutar-mutar kemanapun tidak bisa keluar ini. Bola apinya ke mereka ini. Inilah, ini yang disebut kaitannya dengan Lucifer. Berhasil tidak Lucifer di sini, teman-teman? Sukses. Sukses. Hasil. Inilah bintang timur yang mereka agung-agungkan. Sehingga muncul penyembahan, ending daripada itu muncul penyembahan kepada bintang Timur, iblis. timur. Lucifer. Jadi Lucifernya berhasil. Luar Oke. biasa kajiannya Gurunda Zuma. Masya Allah. Teman-teman di bawah juga merasa kerontokan ilmu nih Gurunda. Bisa ya Gurunda? Masya Allah. Pintar segitu pintarnya gitu loh. Kok bisa Bukan, hafal bukan. hafal gitu Bukan. Gurunda ya? Bukan begitu pintar. Saya membaca Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu
Itu poinnya, saya berasal dari situ. Dan adalah orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Itu poinnya. Saya cari tahu. Ini Al-Quran tidak mungkin salah. Apa sih sebabnya sampai dia mengatakan bahwa orang-orang kafir ini adalah menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan? Kan setan ini sudah durhaka kepada Tuhan kan? Betul. Setan ini bekerja untuk mengajak orang-orang untuk ikut-ikut durhaka bersama dia kepada Tuhan. Maka dia akan mencari pengikut, di mana pengikutnya juga durhaka kepada Tuhan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Berarti identitas ini masih berlaku hari ini, karena Tuhan mengatakan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Berarti masih ada di sekeliling kita. Nah, ini ada saudaranya, orang kafir katanya. Cari siapa yang kemudian punya agama misi. Hanya Islam dan Kristen. Apa kitabnya? Cari. Oh, ternyata benar Al-Quran ini. Jadi siapa bilang orang membahas tentang Bible itu tidak beranjak dari Al-Quran? Beranjak dari Quran. Jadi kalau ada bertanya, kenapa kau membahas Bibelku? Kenapa kau membahas agamaku? Sebenarnya kita sedang membahas Quran. Kita sedang membongkar habis isi Quran. Bukan tidak membahas Quran. Justru dengan membahas Bible, itu kita sedang membongkar isi perut Al-Quranul Karim. Sama contohnya gini ya Gurunda, di dalam Al-Quran tuh disampaikan, difirmankan Allah, wa maqataluhu wa masalabuhu wala lahum. Mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya. Akhirnya kita lari ke Bible menengok ya. Nah, gimana caranya untuk membongkar isi perut ayat ini? Betul, Masya Ayo. Allah. Mereka berselisih. Bagaimana caranya? Kita nggak hidup sama itu. Nah, Maka muncul yang dikatakan oleh Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka. Ternyata tipu daya yang mereka bangun terbongkar sendiri dengan tipu daya yang ada. Contoh, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ayo, salah enggak Quran? Tidak salah. Membongkar Bible adalah mengurai isi Quran. Siapa suruh datang ke Indonesia? Sudah gitu masuk ke dalam ranah Islam. Terjemahan Anda terjemahkan ke Islam, masuk perangkap kalian. Al-Quran tentang kitab mereka. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Kata Al-Quran apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Ini akibat makar yang mereka buat. Makarnya ini, mereka kemudian tidak mengetahui aspek kebenaran, kecuali hanya angan-angan dan hanya menduga-duga. Penyaliban mereka hanya duga-duga. Semuanya mereka hanya berangan-angan. Keselamatannya hanya angan-angan. Hurafat, halusinasi. Makanya muncul istilah tuyul, tukang tahayul. Ya, kucluk, kurang cukup. Itu jelas itu muncul semua. Maka Allah mengatakan apa ketika kita ingin membahas Bible? Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Isi perut ayat ini apa? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa isi kandungan ini? Seseorang kemudian menulis buku dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Siapa buku itu? Masuk ke Indonesia, mencoba untuk menggunakan pakaian Islam. Di sampulnya tertulis Alkitab, isinya bertaburan istilah-istilah prinsip dalam Islam. Bertemu dengan apologet Islam, dikulitin habis.
Ketemu dengan Dinda Ardiansa, manuskrip dibuka, nangis. Bertemu dengan Akhi Sugi yang paham tentang data-data Bible, nangis. Anda mau bergerak bagaimana? Long sudah dikelilingi Al-Quran. Al-Quran sudah datang. Dulu sebelum ada Al-Quran mungkin. Dulu sebelum ada orang yang memperhatikan dunia apologet Islam mungkin. Mungkin mereka berleha-leha, mereka melenggang untuk mengajarkan buku keramat mereka. Tapi setelah ada muncul orang-orang yang peduli terhadap kaidah Islam, peduli terhadap hubungannya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, rontok gigi mereka satu persatu. Mau kemana bergerak? Berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam menguasai. Berbicara mengenai konsep keselamatan, Islam menguasai. Mau kemana perginya? Berbicara mengenai kasih, Islam lebih hebat. Berbicara mengenai kitab suci, hebat Islam itu. Apa mau kemana perginya? Hah? Mau kemana? Ya paling-paling muncul. Suma itu bahaya. Ada nggak di antara kalian yang bisa? Dor. Ada nggak di antara kalian bisa menghentikan langkah beliau? Bahaya ini. Jemaat berkurang ini. Bisa-bisa habis perpuluhan. Orang ini harus menjadi titik konsentrasi kita. Kita punya pasukan ninja kan enggak? 100 juta, 200 juta, 300 juta untuk kepalanya. Bisa jadi seperti itu. Wong Tuhan aja mereka cita-citakan mereka bunuh kok. Apalagi hanya seorang Bang Suma. Tuhan coy. Tuhan. Tuhannya mereka bunuh. Tapi untuk keselamatan mereka. Jadi kalau hanya sekedar Bang Suma, ya Tuhan aja mereka bunuh demi keselamatan mereka. Apalagi kalau demi perut mereka, apa yang tidak mereka lakukan? Nah, bisa jadi lah. Oh, iya, bisa jadi on tempat saya sudah sering diintip kok. Orang misterius pakai ninja. Begitu kita lihat langsung lari ngebut, motornya nggak pernah kemudian nyalakan lampu. Ngintip kita di waktu saya masuk di Toraja juga. Rumah saya dibakar bagian belakangnya. Apalagi mobil saya pernah dipepet juga di tol. Udah. Nah, jadi ini saya sampaikan hati-hati aja kepada adik-adik semua yang ada di sini supaya jangan lengah, jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Mereka punya pasukan ninja. Wah, 100 juta dor hilang, terbang, tak selesai. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin host menyapa semuanya guru-guruku yang ada di sini. Bang Juma, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, akhi. Alhamdulillah. Bunda Rahma semuanya ya. Ya, Bang. Dulu Dewa juga. Silakan Ya. lanjut, Bang. Oke. Mungkin Bang Juma lupa kali. Ingat. Bang Juma boleh oh ingat ya. Boleh Iya. bertanya nggak Bang Juma sedikit aja Bang Juma? Iya, silakan. Jadi begini Bang Juma, pertanyaan saya itu, saya kan pernah dengar bahwa Bible itu kan ditulis oleh pengarang-pengarang penulis Bible itu, mereka menyusun kitab-kitab itu kan berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan. Nah, pertanyaan saya, apakah benar seperti itu? Kalau memang benar, di mana ya Bang Juma kita bisa melihat bahwa memang itu hasil dari penelitian dan pengamatan? Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Karena ini berbicara mengenai Bible, maka yang menjawabnya itu Bible. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku berikan kepada mereka. Mereka siapa?
pengikut Yesus. Murid Yesus. Yang menulis 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun setelah dia terangkat ke langit? Bukan. 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 Lalu mereka mana? Mana mereka yang menerima segala firman itu? Mana? Mereka Sudah mana? mati. Sudah mati semua. Siapa yang bunuh? Murid-muridnya sudah mati kan Gurunda yang 12 itu. Mati karena apa? Dibunuh sama si Dibunuh Paulus, Paulus. pengikutnya. Sederhana kok itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. 70 tahun kemudian ada yang menulis di Pulau Patmos. Sebegitu tebal kitab itu. Ini setelah Yesus sampaikan di tahun 30 sampai 33. Setebal itukah dihafal? Masih diingat sampai 60-70 tahun berikutnya? Apa betul? Tradisi mereka itu hafalan. Ada yang bisa membuktikan? Segala firman yang engkau beri telah aku sampaikan kepada mereka. 3 tahun coy. Apa mungkin 3 tahun itu Lukas menerima dari Yesus? 3 tahun itu Matius menerima dari Yesus. Dalam hal ini penulisnya. 3 tahun itu kemudian penulis Markus menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian penulis Lukas menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian penulis Petrus menerima dari Yesus. 3 tahun itu kemudian dihabiskan waktunya untuk menulis kisah para rasul oleh penulisnya. Kemudian 3 tahun itu dihafalkan oleh penulis kitab Wahyu. Apa mungkin? Bisa enggak selama 3 tahun menuliskan begitu banyak kitab? Belum yang tidak yang dianggap apokripa. 3 tahun, yakin? Enggak kan? Enggak mungkin. Betul Gunda. Enggak mungkin. Berarti di luar daripada pengajaran Yesus muncul penulis-penulis yang tadi yang saudara katakan. Termasuk yang di Pulau Patmos. Termasuk kitab-kitab Yesus, Paulus. Paulus menulisnya itu di atas tahun 50. Jaraknya berapa tahun itu dari usia Yesus? Kalau 52. 19 tahun. Kurang lebih 20. Hah, kurang lebih 20 tahun. Sementara Yesus mengatakan apa? Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata roh kebenaran itu bukan datang kepadamu, tapi datang kepada orang yang di luar garis aule. Aule itu halaman tempat Yesus ngajar, atau kota di mana, rumah di mana dia mengajar muridnya. Ternyata yang menerima firman justru yang di luar. Lukas. Lukas orang mana? Orang Yunani. Paulus. Orang mana? Orang Roma. Paulus orang Farisi ya? Orang Roma. Ngakunya orang Farisi, ngakunya. Oh, Orang Roma. siap-siap. Dia ngakui kok kelahiranku sebagai orang Roma. Kisah para Rasul berapa itu? 28, 22, 28. Ayo, coba dicek. Ya betul, dia mengaku warga negara Roma, kelahiran Roma. Di kisah berapa itu? 22 berapa ya Gurunda? 22, 28 ya? Dia mengaku tentang kelahirannya. Bahwa dia itu adalah orang Roma. 22 nomor 8. 22 nomor 28. 28. Maaf, saya lupa ingat. Oke? 28, 22, 27, 28, 22, 27, 28. Masya Allah. Dia ngaku lahir sebagai orang Roma. Mau kayak mana? Nah, jadi yang menulis ini, Lukas, Markus, Matius ini, materinya dari mana? Dan ketika murid-muridnya kemudian terima semua firman, ternyata mereka percaya bahwa Yesus hanya utusan Tuhan.
Berarti yang mereka tulis, yang sampai kepada gereja ini, yang mengatakan dia Tuhan, itu informasi dari mana? Beda dengan murid Yesus dan beda dengan ajaran Yesus. Inilah yang kemudian yang dikatakan di dalam Matius 24 nomor 15, bahwa pembunuh keji itu ya duduk di tempat yang suci kemudian untuk melakukan pembelokkan kebenaran yang datang kepada Bani Israel sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Juma, saya dapat poinnya. Iya, Tapi sama-sama. ini terakhir pertanyaan dari saya Bang Juma. Bagaimana klaim mereka itu kan katanya mereka dibimbing oleh Roh Kudus kan gitu. Ya, tentu di sini kan perlu kita kritisi gitu Bang Juma. Apakah memang benar mereka itu berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus di dalam menuliskan kitab-kitabnya itu? Terima kasih. Ya. Coba kita lihat bagaimana ciri-ciri Roh Kudus menurut Yesus. Nah, Yesus kan berbicara, harus dipercaya menurut mereka. Jadi kita kiblatnya juga ke situ, betul? Benar ya? Betul. Benar dong. Dikatakan apa? Di Yohanes 16:13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya nih? Kalau hanya dalam waktu 3 tahun, roh kebenaran itu datang kepada mereka, sedangkan roh kebenaran ini makhluk. Kenapa kita katakan makhluk? Karena roh kebenaran tidak berbicara dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, itu yang dia sampaikan. Poinnya adalah ketika kemudian ada permasalahan, permasalahan ini harus disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa memberikan keputusan, melainkan dia harus meminta firman untuk memutuskan perkara itu. Sesuai dengan Yohanes 16 nomor 13. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang didengarkan, itulah yang dia sampaikan. Bagaimana ini? Kalau di dalam penyampaian Al-Quran, Roh Kudus, Jibril, menerima dari Allah, menyampaikan kepada Rasulullah. Begitu ada masalah yang terjadi, turun ayat. Betul? Ada masalah, Rasulullah kemudian diberi solusi dengan turun ayat. Betul? Betul. Bagaimana yang disifati dengan tulisan-tulisan orang ini? Sama enggak? Mereka menulis berdasarkan kesaksian orang-orang, betul? Betul Bang. Karena yang saya Berarti dapat Roh itu Kudusnya malah bekerja justru- di mana? Orang-orang yang saksi. Mereka hanya penulis, pewarta. Berarti ketika Lukas melakukan penyelidikan, Roh Kudus berbicara kemudian kepada oknum-oknum yang ditemui untuk mengambil data-data. Betul? Karena tulisan mereka adalah hasil penelitian. Coba. Yohanes 21 nomor 24-25. Penulis kitab Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Nah sekarang kalau saya menulis berdasarkan kesaksian orang-orang yang saya temui, yang datang Roh Kudus itu ke saya atau ke orang-orang yang memberikan kesaksian? Menurut saudara? Menurut saudara-saudara yang ada di sini, saya melakukan penelitian. Hasil penelitian saya itu saya terima dari orang-orang. Yang saya tuliskan ini adalah kitab suci. Yang saya tuliskan ini hasil penyelidikan dari kesaksian-kesaksian. Pertanyaan saya, yang memberi kesaksiankah yang penuh dengan Roh Kudus atau saya yang menulis yang penuh dengan Roh Kudus? Yang memberi kesaksian. Memberi kesaksian. Berarti saya tidak ada Roh Kudus kan? Iya. Betul. Kalau saya menambahi dan saya mengurangi boleh kan?
Boleh bang. Boleh. Boleh diawur aja pokoknya bang. Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa yang memberikan kesaksian ini benar penuh dengan Roh Kudus, dan siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka ini adalah orang siddiq, orang terpercaya, orang ada yang jujur, bisa. orang amanah? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Apa makanannya? Siapa nama istrinya? Nah, mampus. Betul Gurunda. Berarti ini salah satu alasan kenapa banyak sekali terjadi kontradiksi di sana ya bang ya. Nah itu tadi, karena roh kebenaran tidak datang kepada mereka. Oh iya siap. Kan roh kebenarannya jelas, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan, yang disampaikan kepadanya, itulah yang dikatakan. Pola itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Coba lihat Rasulullah mendengarkan, menyampaikan. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Pernah nggak Rasulullah itu mengada-ngada? Nggak pernah. Semua yang dituliskan itu tak ada ucapan beliau, kecuali hadits. Kenapa ada hadits? Karena beliau yang diberi amanah untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. An-Nahl ayat 44. Beliau yang diberi wewenang, legalitas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Itulah hadits. Tapi wahyu dari Allah, dia tidak nambahin, dia tidak kurangin. Itulah yang dikatakan roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu disifati oleh pewahyuan Al-Quran. Pernah nggak mendengarkan ada pengakuan, apa yang aku tuliskan, aku berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan Paulus itu. Nah, Paulus Gurunda. 1 Korintus berapa? 11-17 kalau nggak salah. Ya, Lupa 17-11 mungkin. Oh ya 17-11 mungkin. Nah, gimana dong? Bunda Rahma biasa ini cekatan sekali. Ya, lagi buat dulu tadi. Ah. Iya, si Paulus tuh, aku berkata, apa yang aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berpendapat bahwa boleh bermegah. 11 ya. Iya. 11 iya. 2 Korintus ya? Bukan. Ini kalau kita ambil jatahnya Ahisugi ini bahaya ini. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, Firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Sebelum saya pamit, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan satu hadiah buat kita. Sebenarnya untuk saya ini, untuk saya, karena saya awam, belum terlalu mahir. Tetapi supaya sebagai pengingat, pembendaharaan keilmuan kita tentang materi kristolog, untuk membantah tuduhan kata kami di dalam Al-Quran. Ada nggak cara yang sangat sederhana untuk mematahkan argumentasi mereka? Ada nggak? Dindar Diansa? Dindar Diansa, boleh kita bicara pelan-pelan? Ngelek saya Gurunda. Oke. Tunggu. Coba yang lain dengarkan. Saya bertanya kepada Dindar Diansa. Halo. Ya. Ngelek. Enggak, Dek. Bisa. Kedengaran ya suara saya Gurunda? Kedengaran. Oh iya. Siap Oke. Gurunda. Gimana Gurunda? Saya mau tanya. Nabi Musa itu ada berapa? Ada satu. Satu apa? Satu pribadi atau tiga pribadi? Satu pribadi Gurunda. Satu pribadi. Dengarkan teman-teman. Kalau berbicara dalam bahasa Ibrani, kata Elohim itu satu atau jamak? Elohim. Yimnya itu jamak. Yimnya. Jamak ya? Jamaah. Jamak. Nah ini ada guru kita juga nyebut jamak.
Jadi kalau dikatakan kata Elohim kepada Nabi Musa, apakah itu menandakan bahwa Nabi Musa ada 3? Tidak. Bisa buka Keluaran 7 nomor 1, Dek? Bisa Gurunda, sebentar. Keluaran berapa Gurunda? 7 nomor 1. Ini Baik, oleh-oleh hadiah buat kita semua, termasuk Siap, untuk saya. Gurunda. Bismillah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun. Allah di sini kata apa dalam bahasa aslinya? Elohim. Subhanallah. Jadi Nabi Musa diangkat sebagai Elohim. Kalau Elohim ini jamak, berarti Nabi Musa ada berapa? 3. Jadi menurut struktur bahasa Ibrani, jamak kadang bisa tunggal. Tunggal. Apa buktinya? Silakan. Keluaran 7 nomor 1. Ini Berarti Bisa kata dikata Elohim, Elohim. berarti kata kami sudah selesai. kalau kita mengcounter. Ya. Udah ya. Ya Guranda ya. Jadi memang berat kalau orang belajar tentang kitab suci tapi menggunakan terjemahan. Karena kitab suci itu diwahyukan menggunakan bahasa kaum. Taurat dengan bahasa kaum Yahudi. Al-Quran dengan bahasa kaum Arab. Ketika ada kata nahnu ansarullah, kami yang mewahyukan. Pengagungan. Kami juga yang menjaga. Nahnu nazzalna dzikr litubayyana linnas. Ketika kemudian dikatakan mengutus Nabi Muhammad, kami mengutus, maka tidak mungkin kami di situ diartikan banyak. Begitu juga dengan Nabi Musa. Engkau kuangkat menjadi Nabi Musa. Engkau kuangkat menjadi banyak Musa. Itu nggak mungkin. Dinda Ardiansa nangkap nggak di sini? Nangkap Gurunda, monitor, nangkap Gurunda. Wah, sinyal saya agak lemot Gurunda, mohon maaf. Iya. Berarti ternyata dalam kitab yang mereka gunakan pun jamak itu kadang tunggal. Betul? Betul. Dah. Luar biasa Gurunda, Masya Allah ilmunya. Jadi nanti Semoga kalau barokah. ditanya, Alergi bang, mereka alergi dengan teks originalnya. Mereka nggak suka yang asli-asli. Mereka suka yang namanya terjemahan. tanya Bahkan aja nanti. memahami terjemahan saja, mereka benturkan dengan imannya. Dibentur-benturkan sama mereka. Sampai akhirnya doktrinnya yang memenangkan itu semua. Iya. Disudutkan aja mereka. Apa arti Elohim? Jamak atau tunggal? Elohim, jamak atau tunggal? Jamak. Apa tunggalnya? Eloah. Eloah berarti satu, jamak lebih dari satu. Betul? Betul. Nabi Musa ada berapa? 1. Kenapa di dalam Keluaran 7 nomor 1 disebut jamak Nabi Musa itu dengan kata Elohim? Jawab. Berdarah otaknya, bocor, bengkak langsung baterainya. Gini, Kira Gurunda. begitu. Ya, Ya, gimana? jawabannya ya gini. Gini loh Zuma, kamu tuh nggak ngerti kitab saya. Kamu tuh belajar lagi ya, gitu itu ya. Ya, jadi mulai sekarang kalau dia mengatakan Tuhan kita itu banyak, pahamkan kepada mereka bahwa Nabi Musa juga banyak. Oke? Oke. Oke Gurunda, siap Gurunda. Sekira begitu, sahabat-sahabat ada sekalian. Izin sebelum Gurunda turun, Ya, mohon maaf gimana, Din? Gurunda. Nanti malam Gurunda bisa jam berapa di Komal Api gitu Gurunda? Bukannya kita udah Japrian tadi? Mintanya Senin. Senin ya, Saya di Gurunda ya? gunung, Dekku, di gunung. Oh Takut- iya, siap Gurunda. takut Senin. jaringan itu error loh. Siap, Gurunda. Dirimu Senin. belum baca. Iya Gurunda, siap. Mohon maaf Gurunda. Ya, Gurunda, satu kali lagi Gurunda tentang Gimana?
akhi. Barangkali ini ada referensi lain tentang Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini yang dimaksud kita ini siapa ini? Ya, Ini maaf, kan bukan maaf Tuhan akhi. ini. Maaf Iya. akhi, di situ nggak ada kata kita. Kata yang digunakan di situ adalah kami, Ah iya, kami ini siapa di sini? bukan kita. Iya, iya, iya. Beda. Kalau kita misalnya nih, saya guru, masuk ke dalam kelas, anak-anakku besok kita ke Jakarta, berarti murid ikut, betul? Iya, iya, betul. Nah, betul, kalau Bro. kata kami, saya masuk kelas, anak-anakku besok kami ke Jakarta, murid-murid ikut gak? Bisa ikut, bisa tidak. Oh enggak dong. Gimana ceritanya? Dewa kan pengen bisa ikut. Dewa kan pengen ikut, Bang. Enggak, ini serius, ini serius. Baik. Enggak Karena Gurunda. kepada orang serumah. Assalamualaikum. Mohon didengarkan anak besok. Nah, anak-anak ikut nggak? Iya, nggak ikut kalau kami. Enggak ikut kalau kata kami. Nggak ikut. Kecuali menggunakan kata kita. Yang kita hadapi ini adalah umat terjemah, jadi kita harus hati-hati. Nah, bagaimana Ibraninya? Besel menu. Nu itu apa? Sama seperti kita. Sama seperti, maksudku sama seperti Al-Quran. Yaitu kami, Nah, no. bukan kita. Jangan Ini mau aja, Bang. dicoba. Bang. Antara kita sama kami dalam bahasa Ibraninya apa itu, Bang? Kita apa, kami apa, Ya, Bang? kita nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Kami. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik. Soalnya Dewa selama ini belum ketemu, Bang, itu, Bang. Kita sama kami itu. Coba dibuka aja. Coba dibuka aja Ibraninya daripada Kejadian 1 nomor 26. Ini Dinda, ini siapa? Turun ya. Coba dibuka Ibraninya, Dek. Aduh, Dewa nggak ada. Ini lagi device-nya satu, Bang. Nanti Coba Dewa dibuka. pelajari lagi ya. Nanti Dewa pelajari lah. Ya. Iya. Coba dibuka itu, teman-teman. Mungkin ada yang bisa buka Kejadian berapa tadi? Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 26. Nomor punggung 126, 126. Nah, 126. Coba di situ kata apa? Kita atau kami? Na'ase, biarkan kami membuat. Basel menu dalam gambar kami. Bukan gambar kita, bos. Oke? Mutenu. Gambar kami, rupa kami. Bukan rupa kita. Kalau kita, kalian pada ikut. Betul? Ya, betul. Kalau kami ya suka-suka saya. Saya mau mengatakan kami itu banyak orang atau saya sendiri, yang penting saya mengatakan merujuk kepada diri saya dan kalian tidak ikut. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 nomor 26 itu, wa yomer Elohim na'ase Adam besal menu kitmutenu. Kami, bukan kita. Hati-hati. Hati-hati digiring oleh lain. Kita itu merujuk jamak. Kalau kita di mana-mana itu jamak ya di Indonesia ini. Iya. Lebih dari 1. Iya. Cuma, Bang, pengertian dari orang Yahudi, Bang, mengenai soal marilah kita itu katanya sih yang pertama sedang mendesain, dan Allah memberitahukan melibatkan oknum-oknum yang lain. Ya itu Seperti tanggapan. malaikat Yahudi Iya. dari Yahudi. Di Islam juga begitu. Kami yang telah menciptakan engkau. Kalau kita mau pahami secara menyeluruh, ya orang diciptakan itu ada keterlibatan makhluk. Bapaknya sama bapak mamanya saling gigit-gigitan. Terciptalah anaknya. Kami yang menurunkan Al-Quran, melibatkan malaikat Jibril turun. Betul? Betul, betul. Sama, cuman kalau kita berbicara mengenai tauhid akidah, maka segala sesuatunya itu bersandar kepada Allah. Jadi kata kami itu adalah keagungan kebesaran Allah, melibatkan siapapun di bawah kuasanya, gitu maksudnya. Cuman kita berhadapan dengan penyembah dewa yang selalu Penyembah identik saya. 3 pribadi itu. Jadi kita harus berhati-hati hadapi mereka ini.
Jangan ikut gelombangnya mereka, keinginan mereka gitu. Jadi yang terjemahan yang sebenarnya itu adalah na'ase, biarkan kami membuat Adam, manusia atau pria, basal menu dalam gambar kami, kitmutinu dalam rupa kami. Nah, kalian tidak ikut. Kan gitu maksudnya. Allah itu gitu maksudnya. Allah mengatakan kami, ya makhlukku tidak ikut, aku aja. Begitu Jo. Siap, Gurunda. Baik Bang, kalau dewa pribadi sih Bang ya, tergantung dari kalimat katanya Bang. Andaikan kalimatnya mengatakan kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan langsung, tetapi melalui oknum yang lain yang dilibatkan, itu Iya, yaitu Kudus. malaikat Jibril. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk penyembahan, itu Allah menegaskan sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Betul sekali. Benar, benar. Al-Quran surah Atau hak Al-Anbiya Al-Anbiya. ayat 2 berapa itu? 25 ya? Nggak tahu tuh Bang. Ayat 25 kayaknya. Iya, betul. Iya, akhi Bang Arif. Siap, Gurunda. Benar ya? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, yang itu. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ana fa'budun. Ah, Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. jadi ketika benar Guru Dewa mengatakan apa tadi? Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kami tidak mengatakan kita, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Betul, tidak dikatakan sembahlah kami. Wah, semantap sekali Bang Dewa ini. Sembahlah aku, fa'budun. Iya. Oke, teman-teman. Saya kira seperti itu. Saya ada kegiatan jam 4, jam 4. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mengingatkan lagi kepada kita materi-materi yang lalu-lalu yang sudah kita pelajari. Insya Allah, mantap. Dan mungkin di antara kita ada yang sudah sedikit melupakan. Ya. Dan teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman yang ada di TikTok, tetap semangat. Kawal semua para apologet kita. Tidak usah hiraukan orang-orang yang di luar sana yang mengatasnamakan Islam, yang membahas-bahas pribadi-pribadi kita, itu cuekin aja. Anggaplah saja mereka dalam keadaan proses sedang belajar gitu ya, mencapai kedewasaan. Kami juga dulu, kok kami pula, saya juga dulu ketika masih semangat muda, masih jiwa muda, sembarang saya garambangi, sembarang saya urusin. Begitu mencapai usia dewasa, ternyata lebih bagus mengurus dan menenangkan diri sendiri sambil memberikan yang terbaik kepada umat daripada sibuk mengurus pribadi orang-orang. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Ini Bang Samudra kenapa Bang? Lagi DBD. Oh diare, kok bisa? Bukan, demam berdarah. Demam berdarah. Siapanya? Dia, Bang Samudra. Oh, abang sakit atau sedih film? Bukan diare. Gurunda, gimana yang itu dari Kristen Setia itu Gurunda jam 11 hari Selasa katanya. Siang, Iya. hari Selasa. Waktunya sampai jam 2 doang katanya gitu. Oke, boleh. Oke. Siapa namanya? Kristen Setia. Saya tulis dulu ya. Iya. Apa temanya? Temanya konsep ketuhanan Gurunda katanya. Waduh. Bunuh diri maksudnya. Mau bunuh diri dia. Kristen itu bukannya sudah sering diskusi dengan saya ya? Enggak tahu juga sih. Yang pernah marah lari kemarin. Jadi di Komal katanya begini aja, H2H sama Gurunda katanya, terus didampingi sama moderator. Itu aja katanya. Boleh. Terus yang kasih jadwal tadi yang lain siapa ya?
Oh, Dinda Ardiansa ya. Bang Ardiansyah tadi itu, Gurunda. Nathan. Hari Senin. Oh, Nathan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, sebenarnya saya menemukan ini Bible terbitan 1974 itu di Kejadian 1 ayat 1 juga tertulis istilah kami. Pada mulanya kami menciptakan langit dan bumi. Bukan kita. Bukan, dulu pada waktu terjemahan terbitan 1974. Kemudian saya juga menemukan Elohim. Lalu kemudian sesuai dengan perkembangannya akhirnya mengubah kata Allah di situ. Iya. Pada mulanya kami menciptakan langit dan bumi. Ini kami juga menggunakan istilah kami. Kami ya. Iya. Itu saja. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Saya ingin bertanya sama Bang Zuma sedikit saja Bang. Iya, gimana? Tadi malam kemarin saya masuk ke Komalnya Pendi Aceh gitu ya. Lalu kami diskusi tentang Taurat gitu. Taurat. Iya. Terus saya katakan bahwasanya Kristen tidak mengamalkan Taurat. Lalu mereka serang balik mengatakan Islam juga tidak mengamalkan Taurat. Mereka si Nabi Rong mengatakan bahwasanya dalam Taurat unta tidak boleh dimakan, gabus tidak boleh dimakan, ikan yang tidak bersisik di laut tidak boleh dimakan. Islam kok makan gitu. Mohon Siapa makan gabus? Makan. Kenapa? Ikan gabus udah, air tawar. Oh, saya paling suka itu. Paling suka ya, gabus banyak albuminnya dia. Oh, paling suka. Iya. Enak itu. Tapi kan orang Kristen tadi mengatakan bahwasanya Islam juga tidak mengamalkan Taurat karena makan unta gitu. Syariat. Iya. Bible Sederhana jawabnya itu, Bang. Gimana Bang? Kasih Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 145. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Nah itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanmu. Itu kata Allah. Fahusma ataituka wa kun minasyakirin. Sebab itu berpegang teguhlah wahai Nabi Musa kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan saw wa tafsila likulli syai' bahusha biquwah wa murqaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Allah Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan serulah umatmu, suruh umatmu, perintahkan umatmu, instruksikan umatmu, juga berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang yang fasik. Apakah kita umatnya Nabi Musa? Taurat hanya untuk Bani Israel. Dari Bible, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam ke setiap batin dan berbicara dalam hati mereka. Coba. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada enggak Bani Ismail? Tak ada. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku bagi Bani Yakub. Mazmur 147. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Israel hanya berlaku kepada mereka, tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain.
Jadi kalau umat Islam kemudian makan belut, makan apa? Makan apa? Makan onta. Lah, itu aturan untuk siapa? Aturan untuk Bani Israel loh. Kita bukan Bani Israel kok. Bahkan Bani Israel diminta untuk kemudian ikut kepada Al-Quran. Berarti yang berlaku sekarang adalah Quran. Hukum-hukumnya sudah berlaku untuk Quran. Coba Bunda Rahma, surah Al-Arab ayat berapa tuh? Yang mengatakan bahwasanya mereka kemudian 157 Gurunda. 157. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dilebur masuk ke dalam Al-Quran. Dilebur masuk ke dalam Al-Quran. Sehingga tinggal Al-Quran menjadi acuan kehidupan di dalam beragama. Nah, endingnya di mana? Endingnya di mana? Tolong tunjukkan kepada saya di dalam Bible orang-orang yang makan belut, orang-orang yang makan ikan gabus, orang-orang yang makan kepiting, orang-orang yang makan cumi, orang-orang yang makan kelinci, orang-orang yang makan onta akan dibakar api oleh Tuhan. Ada. Ada. Sampai kemudian mereka para pastor, para pendeta laki-laki menggunakan daster di dalam berkhutbah tidak akan pernah ditemukan. Tapi sebaliknya orang yang makan babi. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Sebab Tuhan akan datang dengan nyala api bersama dengan murkanya dan akan membunuh banyak manusia. Dengan nyala apinya, dengan yang berkobar-kobar, akan membunuh semua orang yang makan babi, makanan yang menjijikkan, serta balau tikus. Ayo. Jadi yang dibakar oleh Tuhan adalah mereka yang makan babi. Ini teman-teman, kalau Anda pakai data ini untuk mereka, selesai. Sederhana tapi selesai. Mana buktinya kalian akan masuk surga? Sementara di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi akan dibakar dengan api. Nah, kalian mau kemana? Ayo. Oh, kami diselamatkan. Oke, Anda mengatakan Anda diselamatkan, tapi makan babi kan? Nah, tunggu dibakar api. Oh, kami diselamatkan, kami dijamin masuk surga. Oke, di surga itu banyak api. Tunggu aja, kalian akan dibakar. Mana dalilnya? Tuh. Nah, mana dalilnya pemakan kelinci, pemakan onta dibakar api? Mana dalilnya? Tak ada. Sampai pastornya menggunakan daster, pakai lipstick, tidak akan mungkin bisa ditemukan. Gak ada tuh. Jadi kalau pemakan babi, sekali lagi saya katakan, Yesaya 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17, semua yang makan babi akan habis ludes, dibakar oleh Tuhan Elohim. Ah, gimana tuh? Masih mau kau datang besok? Nggak mau mak paman? Ya sudah, kau pulang sana cebok. Habis itu bersihkan diri, mandi junub, tahirkan dirimu, banyak kemudian mengingat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, temui kami, kita bimbing syahadat. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru yang ada di sini. Nah, saya harus pamit undur diri, insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi. Jadi kesimpulannya, hari Senin kita akan berhadapan dengan saudara Nathan yang dielu-elukan, yang sedang dijago-jagokan oleh Paul Zhang. Tema yang sesuai dengan tantangan beliau itu adalah tentang keselamatan. Pukul 13 waktu Makassar, waktu Indonesia Barat. Jam berapa ya? Gurunda, barusan dia nge-DM lagi. Dia Katolik katanya. Oke. Oke, siap. Hari Senin, Selasa, lanjut. hari Senin pukul 13 waktu Makassar, temanya keselamatan dengan Nathan. Kemudian dengan Cristiano siapa tadi? Cristiano Ronaldo, tema ketuhanan, hari Selasa jam 11 pagi. Oke. Silakan. Ada yang bisa tahu nomornya Pendeta Gilbert? Lumin dong, nggak tahu Gurunda. Minta jadwal untuk dia. Sudah pakai baju oranye kan beliau? Belum. Gilbert? Belum kayaknya. Belum masih Belum ya? proses. Oh, baik. Saya Puding Ibrahim, Kalau saya Dewa, chat. ini Bang menemukan apa sih? Matius 21 nomor 18. Ini kan pohon ara kan di sini.
Dewa menemukan tahun 1629 ternyata itu pohon pisang, Bang. Mohon pisang. Nah, perbandingannya ada sini, Bang. Pohon pisang dengan pohon ara itu kan jauh. Mereka banyak ya yang namanya apa sih, revisi-revisi, terus diganti maknanya. Maknanya itu sementara maknanya itu bertentangan dengan teks originalnya. Hancur Ya itu contoh deh. lah, ya, yang namanya ikan bakar diganti ikan goreng. Bisa jadi nanti tahun 2025 diganti jadi pecel lele. Kita nggak tahu loh, Bang. Benar nggak, Bang? Masalahnya di situ dituliskan di data selanjutnya, sebab pada saat itu memang bukan musim buah ara. Nah kalau itu buah pisang, emang Buah pisang pisang. ada musimnya? Nggak tahu. Ini yang jelas di sini buah pisang, Bang. Bener, Dewa nggak bohong, Bang. Buah pisang, buah pisang. Memang betul itu. Balama. Nah itu perubahannya kan begitu apa sih, perubahannya itu menyesatkan gitu kan. Kalau perubahannya mendekati sih nggak masalah, tapi perubahannya jauh banget itu. Kalau nyamuk berubah menjadi lalat, pernah baca? Kutu, Ada, ya. bukan lalat, kutu. Ada juga. Lalat. Lah, kutu, Bang, ini di sini Dewa baca kutu. Yang tadinya Iya, ada apa kutu. sih? Beda kitab kita berarti. Oh gitu. Jadi 2000 Kalau 2020 kalau beruang berubah jadi serigala pernah baca? nah, Beruang jadi serigala. Beruang jadi serigala belum. Yang udah baca sih laut lari, Bang. Laut lari itu baca, Bang. Kok ada laut bisa berlari? Lucu-lucu kitabnya ini. 2023 itu baru-baru direvisi tiang salib menjadi tiang kayu. Iya. Ya karena salib itu memang bahasa Islam dari Quran. Oh, pantas dia rubah. Oke ya, teman-teman sekalian, dan mohon maaf, akun saya harus turun karena kalau saya tinggal di sini, begitu saya masuk, ternyata diribetkan gitu. Ya sayang kali nih, sepekan ini kasihan akun 01 ini mati, baru bangkit. Baik, siap, Bang. Makasih banyak pengajarannya, Selamat Bang. malam teman-teman. Insya Allah live di Sahabat Sumah. Alhamdulillah hari ini banyak pengunjung di tempat kita. Nanti saya live dari sana ya. Baik, siap. Mudah-mudahan Nanti hari jaringan Senin bagus. Dewa informasikan, Bang. Hari Senin Dewa informasikan ya. Sip. Mudah-mudahan aja, Bang ya. Iya. 10% lumayan kan, Bang? 10% tuh ya. Nenek lu kipet. Pemerasan. Ini akun besar ini loh, Ini akun ada besar info ini nih, yang harus Bunda. dijaga, masya Allah. Iya, betul Ini ada betul. info. Si Kristen Setia bisa menghadirkan Gilbert katanya. Nah, Oh, ini dengan senang hati, masya Allah. ini aku lagi ngobrol, aku santai-santai aja sama dia gitu. Iya, iya. Suaranya Oke. mendung. Oke. Ya, Sip. maklum lah. nggak- Sampaikan ke beliau untuk belajar membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Oke, siap. Iya. Jangan sampai kita kacau nanti. Kacau kalau kita berdiskusi, orang-orang itu nggak bisa pisahkan antara Allah dengan Mar, Kurios dengan Theos. Susah kita. Jangan disapu rata, gitu loh. Jangan juga pakai istilah on off. Aduh, capek kita. Giliran mereka KO, Yesus itu adalah manusia. Apa yang dikatakan? Oh, ketuhanannya lagi off. Jadi mau kemana kita diskusi ini? Ketika kita membuktikan Yesus bukan Tuhan, dia ikut. Oh iya, pada saat itu dia manusia, Bang Suma. Loh, gak usah diskusi kalau gitu. MCB, Bang, MCB. Apa Apa yang dia? bukan MCB apa? Apa namanya? Kayak Bang Andi. Saklar MCB lagi. Pada saat dia membangkitkan orang mati, oh itu sisi keilahiannya. Suka-suka kan. Kau lah pemenangnya kalau begitu. Konsep ketuhanannya disampaikan aja gitu, akhi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan dikasih bingung. Penyimak nanti bingung. Wah ini kok ada Tuhan on off? Terkadang tergantung makanannya. Jadi Tuhan kalau ikan goreng, kalau yang dimakan kapal selam Tuhan. Lucu kan? Kalau ikan goreng manusianya. Manusianya, kapal selam Tuhan. Tuannya. Iya. Oke, biarlah teman-teman kita pamit dulu ya. Karena saya mau ke gunung ini, teman-teman. Kita mau lihat-lihat keadaan di atas. Insya Allah kita live sebentar malam. Sebelum kita diskusi, kita perlihatkan keadaan di sana. Dan buat abangku, saudaraku, sahabatku,
Bang Samudra. Saya doakan segera sembuh, cepat sembuh untuk kembali. Kemudian melanglang buana mencari orang-orang yang ingin terselamatkan. Amin. Oke, saya pamit ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.